Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarkan dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana ketidakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama. Tidak bisa dimungkiri, ketimpangan sosial masih menjadi masalah di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Menurut Budi Winarno, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Menurut Jonathan Houghton, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Menurut William Cockburn, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur di dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Menurut Roy Catul Aswida, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan sosial antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan lipotologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat di desa tidak memiliki banyak alternatif seperti di perkotaan. Yang kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seseorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, diantaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda bangunan, alat atau mesin, produksi, uang tunai, dan sebagainya. Hak-hak kuasa atau hak paten, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar. Padahal, sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelima, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah antar konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Pernahkah kalian pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas? Misalnya daerah yang sulit mendapatkan sinyal telepon atau internet, penerangan, air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antarjemput online. Sementara kamu tinggal di daerah yang sudah mudah mendapatkan akses di atas. Pasti akan merasa kesusahan karena hanya menghadapi keadaan yang biasa. Biasanya, daerah-daerah yang terletak sangat terpelosoklah yang masih minim akan infrastruktur dan jaringan internet. Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang menjadi satu antara faktor internal. Ketimpangan sosial bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Selain faktor tersebut, ketimpangan sosial dapat terjadi disebabkan beberapa faktor lain, antara lain 1. Kondisi demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Kondisi demografi antara masyarakat satu yang lainnya memiliki perbedaan. 2. Kondisi pendidikan.
Pendidikan merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif yang merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan menjadi kunci utama pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. 4. Kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerahnya, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Yang kelima, kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan mutu pendidikan dan sifat malas yang melekat dari diri masyarakat adalah beberapa contoh dari faktor internal. Keenam, kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan masyarakat yang bekerja keras dan pengangguran menjadi makin besar karena lapangan pekerjaan sempit. Apabila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, para pengangguran ini akan merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun makin sulit diatasi. Ketujuh, perbedaan status sosial masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi, seperti kesehatan, pendidikan, atau kekayaan. Ketimpangan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. 8. Faktor geografis. Masyarakat dengan letak geografis yang terisolir akan sulit mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti ekonomi. Kondisi geografis yang kurang menguntungkan pun mempersulit mobilitas masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dampak-dampak dari ketimpangan sosial. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dapat mengurangi pikiran dan rasa cepat masyarakat, dan juga dapat mendorong setiap individu untuk senantiasa bersyukur. Dampak negatifnya dapat menimbulkan rasa sombong dan cepat puas, dapat meningkatkan angka kriminalitas, dan juga dapat meningkatkan kecemburuan di lingkungan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.